kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pimpinan wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau PWISNU Sulawesi Tengah akan menggelar Festival UMKM dalam rangka Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia dan untuk memperingati Hari Nasional UMKM yang akan berpusat di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Festival UMKM ini nantinya akan mempertemukan antara pelaku UMKM dengan pihak permodalan serta pelaku bisnis yang lainnya. Lantas seperti apa gambaran dan juga kapan pelaksanaan Festival UMKM yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus nanti? Kita akan berbincang hari ini bersama dengan Ketua PWISNU Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Syahran Raden. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum, selamat malam Pak Syahran. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, selamat malam. Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sehat selalu insya Allah. Pak Syahran berbicara mengenai pelaksanaan Festival UMKM yang akan segera dilaksanakan. Gambarannya seperti apa dan apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menyambut Festival UMKM serta kapan untuk waktu pelaksanaannya Pak Syahran? Ya, baik, terima kasih. Untuk gambaran pelaksanaan Festival UMKM ini sebenarnya dilaksanakan oleh pimpinan wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah, yang ini adalah sebagai ikhtiar dari peran kami untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah, dan karena kami melihat bahwa jumlah UMKM yang ada di Sulawesi Tengah itu ada 88.055 UMKM yang saya kira tentu memiliki tantangan dan hambatan tersendiri. Nah, oleh karena itu PWISNU melibatkan diri dalam rangka untuk memfasilitasi pelaksanaan Festival UMKM. Nah, dalam Festival UMKM yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus ini, berbagai rangkaian dilaksanakan oleh PWISNU Sulawesi Tengah, yaitu yang pertama terkait dengan Festival UMKM. Festival UMKM ini akan melibatkan pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di Kota Palu dan Kabupaten Sigi itu. Ya, kita tahu bahwa dari skala permodalan atau aset yang dimiliki oleh usaha mikro dan kecil ini kan masih sangat kecil ya. Target asetnya hanya 50 juta sampai dengan 2 miliar. Kalau kita melihat usaha mikro dan usaha kecil. Nah, oleh karena itu kami memfasilitasi agar mereka bisa mempromosikan produk-produk yang dimiliki oleh UMKM itu sendiri dan bisa dilihat oleh masyarakat. Dan karena kami mempertemukan dengan pihak akses modal, misalnya pihak perbankan dan para pengusaha, jadi mereka bisa berinteraksi dan di sana ada forum konsultasi antara UMKM-nya sendiri dengan pihak perbankan dan juga pengusaha lainnya, pelaku usaha yang kemudian bisa bekerja sama. Dan kami bisa mengharapkan bahwa pelaksanaan UMKM atau Festival UMKM ini akan bisa memberi kontribusi terhadap pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil ya dalam menjual produk-produknya. Dan kemudian yang kedua, kami ingin memfasilitasi agar UMKM itu memiliki informasi akses modal, permodalan itu untuk meningkatkan akses bisnis mereka ya dalam meskipun hanya 3 hari, tetapi kita berharap bahwa akses modal itu bisa diakses informasinya oleh para UMKM. Yang kedua, bahwa selain Festival UMKM, untuk pemberdayaan UMKM, kami juga menyiapkan fasilitasi untuk edukasi. Edukasi ini berupa fasilitasi seminar UMKM yang akan kita hadirkan pihak perbankan, kemudian pelaku usaha, para akademisi, dan pesertanya itu adalah mereka yang menjadi peserta Festival UMKM itu. Artinya apa? Di sana ada edukasi, kami ingin memberikan informasi kepada pihak UMKM agar mereka bisa bagaimana mengelola strategi-strategi usaha mikro dan kecil ini untuk bisa pengembangan bisnis di masa depan itu. Dan kemudian yang ketiga, selain Festival UMKM dan seminar ini, kami menyelenggarakan
jalan sehat kebangsaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI, dan lokasinya itu ada di Festival UMKM. Kami membuat tema itu adalah harmoni dalam membangun ekonomi kerakyatan. Mengapa? Karena kami ingin memberi suatu gagasan berkaitan dengan inklusivitas dari ekonomi. Bahwa memang perlu, saya kira, satu kebijakan dari pemerintah maupun sektor usaha swasta agar akselerasi atau akses dari berusaha itu harus dilakukan secara setara itu. Jadi tidak ada namanya dengan monopoli. Nah, oleh karena itu UMKM yang masih tumbuh dan berdaya ini harus dilihat dari perspektif inklusif ya. Jadi ekonomi yang inklusif, yang saya kira ini juga menjadi misi dan gagasan kami di dalam oleh Nahdlatul Ulama untuk bisa memberikan kesetaraan bagi semua pihak termasuk di dalam UMKM ini. Begitu saya kira. Baik, pelaksanaan festival UMKM ini memang sebagai bentuk ikhtiar untuk terus membangun ekonomi di daerah, terutama di Provinsi Sulawesi Tengah, dan memang mengingat banyaknya UMKM yang dapat diberdayakan ini diajak untuk berkumpul pada tanggal 11 hingga 13 untuk bisa berkonsultasi langsung dan juga bisa berbincang langsung bersama dengan para pihak permodalan serta pelaku bisnis yang lainnya, sehingga memang diharapkan ini bisa terus menjaga akselerasi yang setara dan inklusif sesuai dengan tema dan juga filosofi yang akan diangkat oleh acara ini nantinya, begitu ya Pak. Kemudian kita semua ingin tahu tentunya bagaimana proses dari kurasi UMKM yang turun dalam festival UMKM tersebut Pak. Proses dilakukan secara berapa lama dan indikator penentuan bahwa UMKM tersebut dapat ikut di festival tersebut seperti apa? Ya, memang waktu untuk pelaksanaan UMKM ini sangat singkat ya, karena hanya 3 hari itu. Hanya 3 hari kami mempertemukan pelaku usaha UMKM dengan pihak permodalan juga masyarakat itu. Kita berharap bahwa indikator atau output yang bisa diperoleh minimal kalau usaha mikro berupa produk-produk makanan, minuman itu ya, dan lain sebagainya yang memang khusus untuk produk UMKM, kita berharap mereka dengan adanya festival UMKM itu bisa terjadi peningkatan pendapatan gitu ya. Misalnya kemarin kami mensurvei bahwa selama Festival Lestari yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sigi, itu rata-rata UMKM memiliki keuntungan 5 sampai dengan 7 juta dalam 3 hari itu ya. Jadi kita berharap juga ada peningkatan, tidak hanya 5 sampai dengan 7 juta yang diperoleh oleh UMKM tadi, tetapi bisa meningkat selama 3 hari. Dan tugas kami adalah mendatangkan konsumen itu publik dari Kota Palu dan Sigi untuk bisa langsung bisa berbelanja di sana, makan dan minum di sana dengan produk sendiri. Kami juga berkampanye mencintai produk lokal itu bagi UMKM agar masyarakat bisa mengetahui bahwa sebenarnya kita memiliki potensi produk UMKM yang baik di Sulawesi Tengah itu ya. Nah, oleh karena itu outputnya kita bisa berharap bahwa UMKM yang ada ikut di dalam peserta festival ini bisa meningkatkan meningkatkan pendapatannya dan kemudian bisa memiliki akses yang mudah di dalam mencari permodalan, karena salah satu tantangan dari UMKM itu adalah dari sisi akses permodalan itu. Meskipun misalnya asetnya per tahun paling rendah 50 juta itu kan sangat kecil sekali, maka di sini dibutuhkan partisipasi semua pihak termasuk kami yang ada di masyarakat sipil ini ya, untuk terus mendorong terhadap kebijakan perekonomian kita bisa menjadi baik itu di masa depan, terutama Sigi dan Kota Palu, karena Sigi ini adalah daerah yang masih sangat transisi gitu ya, masih membutuhkan perkembangan ke depan, maka ya semua masyarakat diharapkan bisa ikut turut membantu di dalam meningkatkan partisipasi ekonomi bagi masyarakat lokal yang ada di situ itu. Saya kira itu, Pak.
Ya, diharapkan memang festival UMKM ini dapat meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM dan tentunya mempermudah mereka untuk mendapatkan akses dalam permodalan. Kemudian berarti dari para pelaku UMKM ini, apakah hanya dari Kabupaten Sigi saja atau seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah? Dan bagaimana dengan respon masyarakat menanggapi adanya festival UMKM ini, Pak? Pak Syahran, silakan. Ya, saya kira memang kami karena terbatas ya, paling tidak target kita yang sudah mendaftar hari ini sudah 100 UMKM itu ya. 100 UMKM yang mendaftar, dan ini berasal dari Kota Palu dan Sigi. Nah, karena ini daerah penyangga provinsi Kabupaten Sigi, maka yang kita hadirkan itu hanya Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Meskipun ada beberapa UMKM peserta yang berasal dari Parigi Motong yang ingin mendaftar itu, tapi kami masih ingin melihat ketersediaan sarana dan prasarananya yang ada di lokasi itu ya, karena kami hanya menyediakan 100 stand ya untuk UMKM, itu pun sudah harus dengan pemerintah daerah, dengan perbankan maupun pihak swasta yang lainnya yang ikut serta memeriahkan terhadap UMKM ini. Ya, jadi ke depan mungkin ini karena baru pertama, kita berharap ke depan kita akan bisa buat pesertanya lebih banyak lagi itu. Karena ini kita hanya menyediakan stand untuk 100 peserta itu. 100 peserta ini kita bisa berharap membuka ruang informasi lebih banyak, akses informasinya lebih luas ya. Dan satu hal yang saya kira nanti menjadi bagian dari advokasi kami di ISNU Sulawesi Tengah itu adalah kami ingin menjadikan digitalisasi UMKM. Jadi digitalisasi UMKM ini menjadi sangat penting agar semua peserta nanti yang masuk, kami ingin menjadikan itu sebagai satu komunitas digitalisasi, agar mereka bisa ikut serta mendapatkan informasi, akses baik itu dari segi permodalan maupun dari segi produknya, dari segi iklannya, itu untuk kebutuhan bagi UMKM gitu. Saya kira itu. Baik, memang ini baru pertama kali dilakukan oleh PW ISNU untuk melaksanakan festival UMKM ini, namun telah berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan masyarakat dan pihak swasta untuk melancarkan adanya festival ini. Terakhir, Pak, boleh dijelaskan mengenai persiapan ini sudah sejauh apa, baik dari fasilitas dan juga kelengkapan lainnya, dan juga apakah nanti akan ada pengamanan berupa pengalihan arus lalu lintas begitu, Pak? Seperti apa gambarannya? Ya, jadi untuk persiapan kita sampai hari ini masih 2 hari ya untuk pelaksanaan itu, kami sudah mempersiapkan 80% dari kegiatan ya. Panitia sedang bekerja juga untuk mempersiapkan sarana prasarana berupa stand yang ada. Ada memang yang sudah disediakan oleh rumah UMKM yang sudah disediakan oleh Pemda, itu ada kurang lebih 25 rumah, dan kami hanya menambahkan berupa tenda-tenda stand yang dikerjasamakan dengan pemerintah Kabupaten Sigi itu. Nah, ini selain pelaksanaan festival UMKM ini nanti akan dibuka oleh pemerintah daerah, baik itu Gubernur Sulawesi Tengah maupun Bupati Sigi akan hadir untuk memberikan sambutan ya di dalam kegiatan itu. Dan kami juga menyediakan hiburan untuk warga, tapi yang sifatnya religi itu karena ini sesuai dengan organisasi kami ya sebagai Nahdlatul Ulama, maka kami akan menyiapkan panggung hiburan yang sifatnya religi itu. Bahkan ada hadra itu yang bisa menghibur masyarakat lokal dan peserta festival UMKM itu di malam hari itu. Itu, Mbak. Baik, festival UMKM yang digagas oleh PW ISNU Sulawesi Tengah akan segera dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 13 Agustus 2023, dan saat ini persiapannya sudah mencapai 80%, dan memang kita harapkan bahwa bagi para pelaku UMKM yang terdiri atas 100 pelaku UMKM yang telah mendaftar ini bisa betul mendapatkan manfaatnya dengan adanya acara ini, dengan meningkatnya perekonomian mereka, pendapatan dan juga akses permodalan yang akan segera terwujud begitu ya, Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Syahran Raden selaku Ketua PW ISNU
Wisnu Sulawesi Tengah yang telah bergabung bersama kami pada malam hari ini, Pak. Terima kasih banyak, salam sehat selalu, Pak. Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.